Halo, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Bintang Al-Hakim, Widya Dwi Hapsari, Puspita Sari, dan Ayun Atika. Pada video kali ini kami akan membahas tentang materi, belajar, dan memori mata kuliah perilaku konsumen. Yuk kita bahas sama-sama. Behavioral Learning Theories. Teori belajar perilaku yaitu teori yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk tindakan tersebut juga termasuk dalam teori belajar perilaku konsumen. Teori belajar perilaku berasumsi bahwa belajar terjadi sebagai hasil dari tanggapan terhadap peristiwa eksternal. Psikolog yang menganut sudut pandang ini tidak fokus pada proses berpikir internal. Sebaliknya, mereka mendekati pikiran sebagai kotak hitam dan menekankan aspek perilaku yang dapat diamati seperti yang digambar pada gambar 3.1. Yang dapat diamati dari aspek terdiri dari hal-hal yang masuk ke dalam kotak rangsangan atau peristiwa yang dirasakan dari dunia luar, dan hal-hal yang keluar dari kotak, tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan. Pandangan ini diwakili oleh pendekatan utama untuk belajar, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental. Pengkondisian klasik, classical conditioning, yaitu terjadi ketika stimulus yang menimbulkan respon dipasangkan dengan stimulus lain yang awalnya tidak menimbulkan respon dengan sendirinya. Seiring waktu, stimulus kedua ini menyebabkan respon serupa karena dikaitkan dengan stimulus pertama. Ketika isyarat ini secara konsisten dipasangkan dengan rangsangan terkondisi seperti nama merek, konsumen dapat belajar merasa lapar, haus, atau terangsang ketika nanti terkena isyarat merek. Pengkondisian operan atau operant conditioning. Faktor penting dalam pengkondisian operan adalah seperangkat aturan yang sesuai penguatan diberikan untuk suatu perilaku. Masalah jadwal penguatan yang paling efektif untuk digunakan penting bagi pemasar, karena berkaitan dengan jumlah upaya dan sumber daya yang harus mereka curahkan untuk memberi penghargaan kepada konsumen untuk mengkondisikan perilaku yang diinginkan. Cognitive Learning Theory. Pembelajaran kognitif terjadi sebagai hasil dari proses mental. Berbeda dengan teori belajar. Teori belajar kognitif menekankan pentingnya mental internal proses. Perspektif ini memandang orang sebagai pemecah masalah yang secara aktif menggunakan informasi dari dunia di sekitar mereka untuk menguasai lingkungan mereka. Pendukung pandangan ini juga menekankan peran kreativitas dan wawasan selama proses pembelajaran. Kemudian, observational learning. Pembelajaran observasional terjadi ketika orang melihat tindakan orang lain dan mencatatkan penguatan yang mereka terima untuk perilaku mereka. Proses ini meniru perilaku orang lain disebut modeling. Misalnya seorang wanita berbelanja untuk jenis parfum baru, mungkin ingat reaksi yang diterima teman saat memakai merek tertentu beberapa bulan sebelumnya, dan dia akan mendasarkan perilakunya pada perilaku temannya tindakan. Komponen pembelajaran observasional. Yang pertama, perhatian konsumen harus diarahkan pada model yang sesuai karena alasan daya tarik, kompetensi, status, atau kesamaan diinginkan untuk ditiru. Kedua, konsumen harus mengingat apa yang dikatakan atau dilakukan oleh model. Ketiga, konsumen harus mengubah informasi ini menjadi tindakan. Keempat, konsumen harus termotivasi untuk melakukan tindakan ini. Aplikasi pemasaran prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran perilaku berlaku untuk banyak fenomena konsumen, mulai dari penciptaan merek yang khas hingga hubungan yang dirasakan antara suatu produk dan kebutuhan yang mendasarinya. Bagaimana pemasar memanfaatkan prinsip-prinsip pengkondisian klasik? Studi terbaru menunjukkan bahwa sikap dibentuk melalui pengkondisian klasik bersifat abadi.
Asosiasi terkondisi ini sangat penting untuk banyak strategi pemasaran yang mengandalkan penciptaan dan pelestarian ekuitas merek yang positif. Sehingga merek akan diingat konsumen dan menghasilkan banyak loyalitas. Pengulangan diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar terpapar dan memproses iklan setidaknya 3 kali. Pemasar mencoba mengkondisikan asosiasi harus memastikan bahwa konsumen yang mereka tuju akan terkena stimulus beberapa kali. Mengkondisikan asosiasi produk. Iklan sering memasangkan produk dengan stimulus positif untuk menciptakan asosiasi yang diinginkan. Berbagai aspek dari pesan pemasaran seperti musik, humor, atau perumpamaan dapat mempengaruhi pengkondisian. Aplikasi dari generalisasi stimulus. Proses generalisasi stimulus adalah sering menjadi pusat keputusan branding dan pengemasan yang mencoba memanfaatkan asosiasi positif konsumen dengan merek atau nama perusahaan yang ada, seperti yang dicontohkan oleh perusahaan penata rambut bernama United Airlines. Nah, selanjutnya, strategi berdasarkan generalisasi stimulus meliputi yang pertama, branding keluarga, di mana berbagai produk memanfaatkan reputasi nama perusahaan. Perusahaan seperti Campbell, Heinz, Philips, dan Sony mengendalikan citra perusahaan yang positif untuk menjual lini produk yang berbeda. Kemudian, ekstensi lini produk, di mana produk terkait ditambahkan ke merek yang sudah mapan, seperti Sunmaid beralih dari kismis ke roti kismis. Selanjutnya, perizinan, di mana nama-nama terkenal disewa oleh orang lain. Strategi ini semakin populer karena pemasar mencoba menghubungkan produk dan layanan mereka dengan figur yang sudah mapan. Perusahaan yang beragam seperti McDonald's dan Harley Davidson telah mengizinkan penggunaan nama mereka pada produk. Japan Airlines berlisensi hak menggunakan karakter Disney, dan selain melukis Mickey Mouse dan Donald Duck di berbagai pesawatnya, maskapai ini membutuhkan pramugari untuk pakai telinga tikus di beberapa penerbangan domestik. Bagaimana pemasar memanfaatkan prinsip-prinsip pengkondisian instrumental? Prinsip-prinsip pengkondisian instrumental bekerja ketika konsumen dihargai atau dihukum atas keputusan pembelian. Pelaku bisnis membentuk perilaku dengan secara bertahap mendorong konsumen untuk mengambil tindakan yang tepat. Misalnya, di dealer mobil mungkin mendorong pembeli yang enggan untuk mencoba duduk di model showroom, kemudian menyarankan test drive, dan seterusnya. Bagaimana pemasar memanfaatkan prinsip pembelajaran kognitif? Kemampuan konsumen untuk belajar secara perwakilan dengan mengamati bagaimana perilaku orang lain dikendalikan membuat kehidupan pemasar jauh lebih mudah. Misalnya, iklan parfum mungkin menggambarkan seorang wanita yang dikelilingi oleh kerumunan pengagum yang memberikan penguatan positif untuk menggunakan produk. Tak perlu dikatakan, proses pembelajaran ini adalah lebih praktis daripada memberikan perhatian pribadi yang sama kepada setiap wanita yang sebenarnya membeli parfum. Secara umum, sejauh mana seorang model akan ditiru tergantung pada daya tarik sosialnya. Daya tarik dapat didasarkan pada beberapa komponen, termasuk penampilan fisik, keahlian, atau kesamaan dengan evaluator. Peran belajar dalam memori. Pemasar mengandalkan konsumen untuk menyimpan setiap informasi yang telah dipelajari tentang produk ataupun layanan. Percaya bahwa itu nantinya akan diterapkan dalam situasi di mana keputusan pembelian itu harus dibuat. Selama proses pengambilan keputusan konsumen, memori internal ini digabungkan dengan memori eksternal yang mencakup semua detail produk pada paket dalam daftar belanja dan melalui rangsangan pemasaran lainnya untuk memungkinkan alternatif merek itu diidentifikasi ataupun dievaluasi. Dukungan penelitian gagasan bahwa pemasar dapat mendistorsi ingatan konsumen tentang pengalaman produk. Apa yang kita pikir, kita tahu tentang produk dapat dipengaruhi oleh pesan iklan yang kita lihat setelah menggunakannya. Iklan pasca pengalaman ini lebih cenderung mengubah ingatan aktual ketika sangat mirip ataupun mengaktifkan ingatan tentang pengalaman aktual. Misalnya, iklan dapat membuat pengalaman produk yang diingat lebih menyenangkan daripada yang sebenarnya.
Selanjutnya, ada beberapa cara untuk membuat konsumen itu mengingat sebuah produk yang ditawarkan sehingga dapat menarik perhatian untuk membeli. Yang pertama yaitu adanya pengkodean informasi untuk pengambilan nanti, di mana yaitu memberikan informasi dengan diberinya kode sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami ataupun juga diingat. Misalnya, nama merek yang terkait dengan karakteristik fisik suatu kategori produk, contohnya itu seperti creamer coffee mate ataupun juga pembersih toilet Saniflush. Itu kan namanya sesuai dengan kategori fisik yang dapat kita bayangkan sebagai konsumen atau yang mudah divisualisasikan, contohnya Mist-Tate ataupun deterjen Omo. Cenderung itu lebih mudah diingat daripada nama merek yang lebih abstrak. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis memori. Yang pertama yaitu seorang konsumen dapat memproses stimulus ataupun rangsangan yang diberikan hanya dalam hal makna sensorik seperti warna ataupun bentuknya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan makna semantik, yaitu mengacu pada asosiasi simbolik, di mana contohnya itu seperti gagasan bahwa orang kaya minum sampahnya ataupun pria modis itu memakai anting-anting. Yang ketiga itu ada ingatan episodik, adalah ingatan yang berhubungan dengan peristiwa yang relevan secara pribadi. Sehingga iklan itu terkadang mencoba untuk mengaktifkan ingatan episodik dengan berfokus pada pengalaman yang dibagikan oleh orang banyak, sehingga dapat mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya mengenai sistem memori. Menurut perspektif pemrosesan informasi, ada 3 sistem memori yang berbeda. Yang pertama ada memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Masing-masing berperan dalam memproses informasi terkait merek. Yang pertama ada memori sensorik, memungkinkan penyimpanan informasi yang kita terima dari indera kita. Penyimpanan ini sangat sementara. Misalnya, seseorang mungkin berjalan melewati toko roti dan mendapatkan aroma roti panggang yang singkat, namun memikat di dalamnya. Kemudian ada yang kedua yaitu memori jangka pendek, juga menyimpan informasi untuk jangka waktu terbatas dan kapasitasnya terbatas. Yang ketiga itu juga ada memori jangka panjang, adalah sistem yang memungkinkan kita menyimpan informasi dalam waktu yang cukup lama. Pemasar terkadang membantu dalam proses dengan merancang slogan ataupun jingle yang menarik bagi konsumen. Cara yang kedua yaitu ada menyimpan informasi dalam memori, yaitu menggunakan struktur pengetahuan. Misalnya, konsumen itu mungkin memiliki jaringan untuk mencari parfum. Kemudian, jaringan tersebut akan mencangkup konsep merek seperti nama channel, obsession, dan Charlie, serta atribut seperti seksi dan elegan. Itu dimana nama merek itu akan mempengaruhi atribut yang diberikan, seperti itu. Kemudian menggunakan penyebaran aktivasi, yaitu memunculkan konsep termasuk merek pesaing dan atribut relevan yang digunakan untuk membentuk sikap terhadap merek dari konsumen. Sepotong informasi itu dapat disimpan dalam memori tergantung pada jenis makna yang diberikan, sehingga makna itu akan menentukan bagaimana dan kapan makna itu akan diaktifkan, dan juga mempengaruhi setiap keputusan pembelian. Misalnya, yaitu jejak memori untuk iklan dapat disimpan dalam satu ataupun beberapa cara, seperti khusus merek. Dalam hal ini, klaim yang dibuat untuk merek, jadi merek itu memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian khusus iklan, sehingga dalam sebuah produk, adapun hal media ataupun konten dalam iklan itu sendiri. Kemudian mengidentifikasi merek, di mana kita mengetahui dan memahami nama merek. Kemudian kategori produk, yaitu menjelaskan bagaimana hal cara produk itu bekerja, kemudian produk itu dapat digunakan, kemudian pengalaman dengan produk itu, sehingga itu dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Kemudian reaksi evaluatif, di mana adanya reaksi dari pembeli ataupun konsumen dari produk yang ditawarkan. Kemudian ada tingkat pengetahuan. Sebuah proposisi itu menghubungkan dua simpul bersama untuk membentuk makna yang lebih kompleks, yang dapat berfungsi sebagai satu potongan informasi.
Misalnya, proposisi mungkin bahwa channel itu adalah parfum juga. Kemudian juga ada misalnya Good Day. Good Day itu juga kopi. Jadi nama merek itu sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan terhadap suatu produk. Kemudian ada produk sebagai penanda memori, di mana produk dan iklan dapat berfungsi sebagai isyarat pengambilan yang kuat. Produk memiliki kualitas mnemonik yang berfungsi sebagai bentuk memori eksternal dengan mendorong konsumen untuk mengambil memori episodik. Kekuatan nostalgia, yaitu banyak perusahaan Eropa memanfaatkan daya tarik nostalgia. Beberapa di antaranya tidak didasarkan pada masa lalu yang terlalu jauh. Contohnya itu ada Universitas Humboldt dan Museum Kota Berlin. Itu telah mengadakan peragaan busana tahun 1960-an, seperti menampilkan pakaian, peralatan, dan juga ada postur dari era komunis. Perhatian yang besar itu pun diberikan pada nilai produksi kampanye yang dimaksudkan untuk membangkitkan nostalgia. Tujuannya adalah untuk membangkitkan hubungan antara masa lalu yang indah. Kemudian ada memori dan preferensi estetika. Selain iklan dan produk yang mengingatkan kita akan masa lalu, pengalaman kita sebelumnya juga membantu menentukan apa yang kita sukai sekarang. Beberapa penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa selera orang yang terhadap produk seperti film dan pakaian itu dipengaruhi oleh apa yang populer selama periode kritis tertentu dari masa muda mereka. Peran mengambil informasi untuk keputusan pembelian. Retrieval adalah proses di mana informasi diakses dari memori jangka panjang, sebagaimana dibuktikan oleh popularitas permainan papan Trivial Pursuit. Orang-orang memiliki banyak sekali informasi yang tersimpan di kepala mereka. Faktor yang mempengaruhi pengambilan. Yang pertama, pengambilan tergantung keadaan. Seseorang lebih mampu mengakses informasi jika keadaan internal mereka sama pada saat mengingat. Seorang konsumen lebih mungkin untuk mengingat sebuah iklan jika tingkat gairahnya sama dengan lingkungan pembelian. Yang kedua, keakraban dan ingatan. Ketika konsumen akrab dengan merek atau iklan, mereka lebih sedikit memperhatikan atribut. Yang ketiga, silence dan recall. Strategi ini membantu mengingat bahkan jika stimulus tidak relevan dengan informasi faktual. Yang keempat, syarat bergambar versus verbal. Salah satu studi menemukan bahwa item berita televisi disajikan dengan ilustrasi lebih mudah diingat untuk detail berita. Faktor yang mempengaruhi kelupaan. Kelupaan dapat terjadi karena gangguan informasi tambahan. Asosiasi stimulus respon akan dilupakan jika konsumen selanjutnya mempelajari respon baru terhadap rangsangan yang sama dalam proses yang dikenal sebagai interferensi retroaktif. Mengukur memori untuk iklan. Karena pengiklan membayar begitu banyak uang untuk menempatkan pesan mereka di depan konsumen, mereka secara alami khawatir bahwa orang akan benar-benar mengingat pesan ini di kemudian hari. Dan hanya 7% orang yang melihat TV yang dapat mengingat produk atau perusahaan yang ditampilkan dalam iklan televisi. Recognition versus recall. Kesan yang dibuat pada konsumen adalah salah satu indikator yang baik sehingga hal tersebut dapat diingat oleh setiap konsumen. Uji pati adalah ukuran komersial yang digunakan untuk penarikan iklan. Ketiga, masalah dengan ukuran memori. Keempat, bias respon. Hasil yang diperoleh dari suatu alat ukur tentang sesuatu yang responden. Yang keempat, penyimpanan memori. Berbagai penggunaan produk yang mengandalkan konsumen untuk mengingat pembelian. Yang terakhir, memori untuk fakta versus perasaan. Saat ini sedang dikembangkan untuk tingkat akurasinya. Strategi yang efektif tergantung pada peningkatan perasaan jangka panjang. Yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau tutur bahasa yang kurang baik, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.